Dalam benturan dua kekuatan besar dunia, Amerika Serikat dan Tiongkok, Indonesia bukan lagi penonton, kita adalah titik temu peradaban. Saat Prabowo bertemu Erdogan, itu bukan hanya peristiwa diplomatik, itu adalah isyarat bahwa Timur sedang bangkit dan mulai menyatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bicara tentang badai besar yang sedang mendekat. Ini bukan sekadar peringatan biasa, tapi panggilan zaman. Tahun 2025 menandai awal dari perubahan global besar-besaran, perang tanpa peluru, yang melibatkan ekonomi, teknologi, spiritualitas, dan geopolitik dalam satu gelombang dahsyat. Dan inilah yang dikatakan Ray Dalio, tokoh ekonomi dunia, pendiri Bridgewater Associates, pemikir kelas dunia yang bukan hanya membaca data, tapi juga memahami arah sejarah. Dia menyebutnya peringatan terakhir sebelum dunia benar-benar berubah. Bukan soal kaya atau miskin, tapi soal siapa yang siap membaca tanda-tanda zaman. Bayangkan Anda di pantai, langit cerah, Anda menikmati hari yang indah, suara ombak yang menenangkan, dan angin sepoi-sepoi yang menyegarkan. Semua tampak sempurna. Anda merasa damai, seolah-olah tidak ada yang bisa mengganggu ketenangan ini. Tapi tiba-tiba laut surut, terlalu jauh. Air menghilang dengan cepat, meninggalkan pantai yang kosong dan garis pantai yang terungkap. Ini adalah fenomena yang tidak biasa dan menakutkan. Ini adalah tanda tsunami. Dunia saat ini berada dalam situasi yang mirip. Kita melihat tanda-tanda peringatan di mana-mana, namun seringkali kita mengabaikannya. Diam di permukaan, tapi penuh ketegangan di dalam. Seperti laut yang tenang sebelum tsunami, dunia kita tampak tenang, namun di bawah permukaan ada ketegangan yang mendidih. Ketegangan ini bisa meledak kapan saja. Bukan perang senjata, tapi perang kendali, mata uang, sistem, ideologi. Negara-negara berjuang untuk dominasi ekonomi dan ideologis, bukan dengan senjata, tetapi dengan kebijakan dan strategi yang canggih. Dalio memberi 8 peringatan besar. Dia menunjukkan bagaimana kita bisa mengenali tanda-tanda ini, dan apa yang harus kita lakukan untuk bersiap. Ini adalah pelajaran penting yang tidak boleh diabaikan. Dan jika kita mau selamat, kita harus pahami satu persatu. Kita harus belajar dari sejarah, dan mempersiapkan diri untuk masa depan yang penuh tantangan. Hanya dengan begitu, kita bisa berpaingogamfe. Peringatan pertama, 3 tanda besar dari langit ekonomi. Kita harus waspada terhadap perubahan yang terjadi di sekitar kita, karena ini bisa berdampak besar pada kehidupan kita sehari-hari. Tahun 1971, Presiden Nixon memutuskan standar emas. Keputusan ini mengubah arah ekonomi dunia secara drastis, dan mempengaruhi kebijakan ekonomi global. Sejak itu, uang tak lagi berlandaskan emas, tapi kepercayaan. Uang menjadi simbol kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem keuangan yang ada. Dan kepercayaan itu kini mulai runtuh. Pasar saham mengalami penurunan drastis, dan banyak orang mulai khawatir akan masa depan ekonomi yang tidak menentu. Uang diciptakan dari udara, utang menumpuk, dan masyarakat mulai resah. Protes terjadi di mana-mana, menuntut perubahan dan keadilan ekonomi yang lebih baik. Orang miskin terpinggirkan, orang kaya ketakutan kehilangan tahtanya. Ketimpangan ekonomi semakin nyata, menciptakan ketidakstabilan sosial yang mengancam kesejahteraan semua orang. Peringatan kedua, 2 kekuatan besar sedang menuju tabrakan sejarah yang tak terelakkan. Amerika tak akan menyerahkan tahtanya pada Tiongkok tanpa perlawanan yang sengit dan keras. Maka, transisi global ini akan penuh gesekan, di ekonomi, teknologi, bahkan mungkin senjata dan kekuatan militer. Peringatan ketiga, 5 kekuatan tak kasmata yang mengendalikan dunia. Utang, konflik internal, kekuatan global, bencana dan teknologi. Dalio menyebut ini seperti musim spiritual kekuasaan. Datang silih berganti dan membawa siklus baru bagi dunia. Peringatan keempat, mata uang dan takdir peradaban. Selama 500 tahun, dunia berganti penguasa lewat mata uang. Guilder Belanda, Pound Inggris, Dolar Amerika. Kini, Yuan Tiongkok menanti giliran. Mata uang bukan hanya alat tukar, tapi simbol dominasi. Jika dolar kehilangan kepercayaan global, maka dunia akan berpindah arah ke timur. Peringatan kelima, setiap kekaisaran jatuh karena dirinya sendiri. Kemakmuran yang timpang menciptakan krisis. Ketika utang, ketamakan, dan ketidakadilan tumbuh, maka revolusi datang, dan kekuatan baru muncul. Amerika kini menghadapi hal itu dari dalam. Peringatan keenam, kebangkitan timur. Tiongkok bangkit lewat disiplin dan sentralisasi.
India tumbuh dengan energi besar tapi masih tertahan oleh konflik internal. Namun di tengah dua raksasa itu negara-negara ASEAN, terutama Indonesia, berdiri di jalur tengah. Dan justru itulah kekuatan kita, netral, tapi strategis. Peringatan ke-7 Timur Tengah bukan lagi hanya ladang minyak. Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi sedang membangun kekuatan baru berbasis pendidikan dan teknologi. Prabowo yang melawat ke Mesir dan Yordania, itu bukan hanya kunjungan kenegaraan, itu sinyal bahwa poros baru sedang dibentuk. Peringatan ke-8, retaknya demokrasi dan kapitalisme. Demokrasi tanpa moral dan keadilan sosial akan runtuh dari dalam. Teknologi bisa jadi alat keselamatan, tapi juga alat kehancuran. Pertanyaannya bukan seberapa canggih kita, tapi siapa yang mengendalikan. Dan terakhir Indonesia. Kita berada di jantung peta global, sebuah negara yang memiliki peran penting dalam dinamika dunia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 12.000 pulau yang tersebar di sepanjang Khatulistiwa. Diapit dua kekuatan besar, Indonesia kaya akan sumber daya alam yang melimpah, memiliki populasi yang besar, dan yang terpenting, kita punya spiritualitas timur yang mendalam. Dari tambang emas hingga sawah hijau yang subur, dari keramaian kota hingga keheningan Candi Borobudur, Indonesia adalah negara yang penuh dengan keanekaragaman. Keanekaragaman ini adalah kekuatan kita yang sesungguhnya. Pertemuan Prabowo dan Erdogan adalah tanda penting bahwa Indonesia bukan sekadar perantara dalam percaturan politik global. Kita memiliki suara yang didengar dan dihormati. Diplomasi kita menunjukkan bahwa kita adalah pemain utama di panggung dunia. Kita adalah bagian dari poros baru dunia, sebuah poros yang menghubungkan Asia dengan seluruh dunia. Ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk menunjukkan kekuatan dan kebijaksanaan kita. Kita harus memanfaatkan posisi strategis ini untuk kemajuan bangsa. Badai besar yang sedang datang bukan hanya ujian geopolitik, tetapi juga ujian bagi ketahanan dan kebijaksanaan kita sebagai bangsa. Kita harus siap menghadapi segala tantangan yang datang. Ini adalah ujian spiritual peradaban kita. Di tengah badai, kita harus tetap teguh pada nilai-nilai spiritual dan moral yang kita anut. Nilai-nilai ini adalah fondasi yang akan menjaga kita tetap kuat. Siapa yang bisa bertahan bukanlah yang paling kuat secara fisik, tetapi yang paling stabil, paling bermoral, dan paling siap membaca tanda-tanda zaman. Kesiapan ini adalah kunci untuk bertahan dan berkembang. Apakah Indonesia siap menghadapi tantangan ini? Dengan kekayaan alam, kekuatan spiritual, dan kebijaksanaan yang kita miliki, kita harus yakin bahwa kita bisa. Mari kita bersiap dan hadapi masa depan dengan penuh keyakinan dan harapan. Bersama-sama, kita akan mencapai puncak kejayaan.